Bagaimanakah hubungan hukum dengan dignity, martabat manusia? Secara logika dan secara esensi, hukum amat erat kaitannya dengan martabat manusia. Ketika kita menaati hukum, itu karena ada hubungannya dengan keluhuran martabat saya sebagai manusia. Kalau kita tidak taat hukum, mencederai hukum, betapa rendah martabat kita sebagai manusia. Ada suatu kisah menarik. Suatu waktu, saya bersama pimpinan saya di Belanda, Pater Paul Clement kala itu, pagi jam 4, kami dengan mobil dari kota Eindhoven hendak ke Amsterdam. Begitu keluar dari biara, kebetulan biara kami di Eindhoven dekat dengan perempatan lampu merah. Sampai di lampu merah, lampu warna merah, dan provinsial memberhentikan mobil. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat pagi itu. Lalu saya katakan kepada beliau, "Pater, kenapa tidak jalan saja? Tidak ada kendaraan lain toh di sini." Dia katakan apa? Ne, Markus, ini bukan di Indonesia. Kamu di Indonesia menaati hukum karena takut polisi. Kalau kami di Belanda, kami menaati hukum karena ada hubungannya dengan dignity, my dignity, keluhuran martabat saya sebagai manusia. Menarik itu. Ya, memang demikian kita di Indonesia ya. Saya mengamati di mana-mana. Orang berkendara dengan motor, dengan mobil, lampu sudah warna merah, serobot saja masuk. Dan pelbagai pelanggaran, dari pelanggaran-pelanggaran kecil sampai kepada pelanggaran-pelanggaran besar. Misalnya terkait dengan korupsi, sudah ada undang-undang anti korupsi, anti suap, anti gratifikasi, anti rasuah, dan lain sebagainya. Tapi orang tetap melanggar. Aneh. Kenapa? Itu mencerminkan, menggambarkan betapa rendahnya dignity. Lalu yang berikut ini juga terkait dengan kewibawaan para penegak hukum. Kenapa? Karena banyak pelanggar hukum, penegak hukum yang melanggar hukum, korupsi, dan lain sebagainya. Memperjualbelikan hukum demi kepentingan pragmatis, dan lain sebagainya. Saya suatu waktu mengunjungi salah satu universitas Katolik di kota Nijmegen. Saya bertanya kepada dosen di sana, kebetulan dosen ini juga pernah mengajar di Indonesia, Pak Herman namanya. Dia dosen di Fakultas Hukum. Saya bertanya kepada beliau, "Pak Herman, kira-kira di kampus ini yang masuk kategori tanda kutip fakultas yang berwibawa itu apa ya? Yang disegani?" Dia bilang ada 2 fakultas yang disegani, dan itu masuk dalam kategori 2 profesi tertua di dunia, yakni Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran. Fakultas Hukum sangat disegani. Para lawyer di sana, para hakim di sana sangat agung. Kenapa? Karena mereka sungguh menyadari sebagai pemberi mandat oleh undang-undang, oleh konstitusi untuk menjaga hukum dan memastikan hukum harus ditegakkan demi ketertiban umum, demi salus populi suprema lex, pro bono publico. Nah, itu menjadi kesadaran dari semua orang. Tetapi kita di Indonesia, teorinya bagus sekali ketika kita kuliah hukum. Ada asas-asas hukum yang bagus, seperti di video-video saya yang lain. Filsafat hukum, mengajarkan kepada kita tentang esensi hukum, hakikat hukum, tujuan hukum. Tapi praksisnya, prakteknya, baik lawyernya, para konsultan hukum, apalagi para penegak hukum mulai dari polisi, kejaksaan, kemudian orang-orang di yudikatif, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai dengan MA, juga pengadilan di konstitusi, MK,
dan pengadilan PT UN, pengadilan tata usaha negara, banyak hakim yang ditangkap, diadili dan dimasukkan ke dalam penjara karena melanggar hukum. Hukum di Indonesia dibuat bukan untuk ditaati tapi untuk dilanggar. Aneh bin ajaib. Maka marilah kita, wahai insan-insan cerdas, insan-insan yang memiliki hati nurani, ketaatan kita terhadap hukum karena hubungannya dengan dignity, martabat kita. Orang yang tinggi luhur martabatnya, dia akan mentaati hukum dengan prinsip dasar kesadaran bahwa hukum ini kubuat untuk kutaati, bukan untuk kulanggar. Mikir, kata Cak Lontong. Terima kasih.